Mencermati data transaksi berjalan Indonesia saat ini terjadi defisit, bahkan sudah terjadi dalam 5 kuartal beruntun. Bagaimana Ya, evaluasi Anda terkait dengan posisi ini? ya. Kalau kita lihat defisit di neraca transaksi berjalan yang merupakan bagian dari neraca pembayaran kita, biasanya memang lebih banyak kita berada dalam posisi defisit. Dan sebenarnya cukup wajar bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia yang masih tumbuh untuk mengalami defisit di transaksi berjalan. Tentunya tidak dengan jumlah atau persentase terhadap GDP yang terlalu besar ya. Nah, tetapi yang perlu menjadi perhatian, biasanya kita bisa mencatatkan surplus di transaksi berjalan hanya kalau kita mengalami commodity boom, ketika kita mengalami trade balance yang surplusnya cukup besar dan bisa menutupi defisit yang terjadi pada neraca jasa maupun penerimaan atau neraca primer dan sekunder. Tetapi kalau dalam kondisi normal, artinya tidak ada commodity booming, kecenderungannya memang neraca berjalan kita itu defisit. Namun karena ini adalah bagian dari neraca pembayaran, biasanya defisit di transaksi berjalan tersebut bisa dikompensasi dengan surplus yang terjadi di neraca modal, yang utamanya berasal dari masuknya inflow di pasar modal, pasar obligasi negara, maupun juga melalui FDI. Ya. Dan itu yang kemudian membuat balance of payment kita itu dalam posisi surplus atau dalam kondisi yang akhir ini mengalami tadi masih defisit ya meskipun turun dibandingkan kuartal lalu karena tingkat bunga tinggi yang terjadi di luar terutama di Amerika membuat di neraca modal kita juga terjadi outflow baik di pasar saham, obligasi dan hanya bisa dikompensasi dengan FDI yang barangkali jumlahnya tidak cukup besar sehingga overall ya kita masih mengalami defisit di neraca pembayarannya. Baik, Pak Bambang, twin defisit masih menjadi momok perekonomian tanah air. Nah, apabila memang commodity boom sudah berakhir saat ini, apakah Anda melihat potensi twin defisit akan semakin lebar dan berlanjut? Ya, mungkin saya perlu jelaskan sedikit mengenai twin deficit ini karena yang Anda maksud dengan twin deficit adalah defisit di APBN kita di budget maupun defisit yang terjadi di neraca transaksi berjalan. Nah, yang neraca transaksi berjalan tadi sudah saya jelaskan bahwa meskipun defisit, kalau itu bisa dikompensasi dengan surplus di aliran modalnya, maka dampaknya terhadap ekonomi relatif tidak fatal ya karena toh akhirnya neraca pembayarannya masih bisa mencatatkan surplus ya meskipun tetap kita harus berupaya agar transaksi berjalan itu bisa mengecil defisitnya atau bahkan bisa surplus. Nah, khusus untuk yang budget, memang Indonesia menjalankan strategi defisit budget atau defisit financing dalam pengertian pengeluaran yang kita dilakukan di dalam APBN itu lebih besar daripada penerimaan yang kemudian selisihnya ditutupi dengan pembiayaan melalui utang. Ya. Jadi memang ini adalah strategi yang kita jalankan sejauh budget defisit itu tidak melebihi batas di undang-undang, yaitu 3%. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya masih dalam koridor pengelolaan ekonomi yang prudent selama tadi ya budgetnya tidak defisit budgetnya tidak melebihi 3% dari GDP dan defisit di transaksi berjalan nantinya tidak terlalu besar dibandingkan misalnya terjadi defisit di neraca modal. Jadi kuncinya bahkan kalau di neraca pembayaran di neraca modalnya. Selama nanti inflow bisa kembali ke pasar saham kita, ke pasar surat utang negara maupun bertambahnya dari PMA, maka itu akan bisa menjaga kestabilan dari keseimbangan atau bisa menjaga keseimbangan eksternal dari perekonomian kita. Ya, jadi kalau saya coba simpulkan, kuncinya adalah jangan lewat dari 3% budget defisit dan upayakan agar terjadi surplus yang cukup signifikan di arus modal di dalam neraca pembayaran.
Oke, meskipun saat ini masih berada di level yang terjaga dan dilakukan secara prudent, tapi apakah Anda melihat twin deficit yang terjadi saat ini perlu diwaspadai? Tentunya selalu harus diwaspadai ya, karena kondisi idealnya kita juga ingin kata defisit tidak muncul ya, karena kata defisit kan artinya ada sesuatu yang harus ditutupi ya, ditambal lah istilahnya, dan itu tentunya membutuhkan effort. Contohnya ketika kita mengalami budget defisit, kita harus menutupinya dengan utang ya. Nah, berutang itu kan sekarang didominasi oleh issuance dari surat utang negara ya, atau bonds kita, baik yang berdenominasi rupiah maupun yang berdenominasi mata uang asing. Nah, artinya ketika kita mencari sumber pembiayaan dari luar, maka itu akan sangat dipengaruhi dengan kondisi tingkat bunga, kemudian bagaimana likuiditas yang ada di international market, demikian juga perkembangan dari internasional ekonomi itu sendiri. Nah, artinya memang akan lebih baik kalau kita tidak terlalu bergantung kepada sumber pembiayaan dari luar. Sama dengan di neraca pembayaran, ya. Kalau kita mengalami defisit di neraca pembayaran, maksud saya defisit di transaksi berjalannya, maka artinya kita harus melakukan upaya lebih untuk bisa menarik inflow lebih banyak di pasar modal, pasar obligasi negara, dan satu lagi menarik FDI atau PMI yang lebih besar. Ya. Dan di sisi lain, memang harus ada upaya yang lebih serius untuk mengurangi defisit di neraca jasa. Ya. Ini sesuatu yang sudah diketahui banyak pihak, sudah berlangsung lama, tapi kelihatannya belum ada upaya yang terlalu serius untuk mengurangi defisit di neraca jasa.